Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di pagi menjelang siang ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua buat kalian, amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya, untuk kinerja daripada sektor kripto kali ini, untuk market cap teman-teman ya, dia ada persentase kenaikan sebesar 1,58% ya. Kalian boleh inget-inget nih, dia berada di area 2,12 triliun dolar ya. Dan sedangkan untuk Fair and Greed Index dia udah masuk dalam kategori fear karena dia mengalami kenaikan kembali di area 40 teman-teman ya. Semoga sih ya, semoga kita bisa melihat teman-teman ya, bisa melihat kinerja daripada harga sektor kripto ya setelah meeting nanti tanggal 11 itu keadaannya lebih baik lagi gitu teman-teman ya. Cuman ya perlu kalian ingat lagi ya, tetap ya kalian harus selalu disclaimer teman-teman ya. Saya di sini pure menyampaikan informasi. Tentunya teman-teman yang melakukan eksekusi entah mau buy, sell dan sebagainya gitu teman-teman. Ingat di sini nggak ada ajakan untuk menjual atau membeli suatu aset cryptocurrency ya teman-teman ya. Jadi buat kalian tetap disclaimer, ingat kripto itu high risk high reward, jadi kalian harus pahami resikonya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat kinerja daripada Bitcoin sendiri hari ini berada di area 57.700-an, udah ada recover sebesar 2,70%, dan harga tertinggi kayaknya kalau nggak salah berada di area 58.000 something ya. Dan hari ini kita melihat daripada sektor kripto ya, ijo royo-royo rasa sangkut, nggak apa-apa ya. Nah kali ini teman-teman ya, ada sedikit informasi atau perkembangan lah, updatean khususnya buat komunitas Shiba Inu nih ya. Karena ada perkembangan yang cukup menarik ya. Ingat ini pure menyampaikan informasi, kita langsung bahas. Nah, jadi di sini teman-teman ya, pemimpin Shiba Inu membagikan pembaruan penting tentang rencana jangka panjang untuk token Shiba Inu. Rencananya apa? Kita lihat teman-teman ya. Jadi Satoshi Kusama ya buka suara soal rencana masa depan daripada token Shiba Inu. Nah, kalau kita lihat ya, mungkin sebagian orang ada yang tahu, ada yang enggak. Siapa sih Satoshi ya? Kita juga nggak tahu gitu teman-teman. Tapi posisi Satoshi Kusama ini adalah sebagai apa ya? Saat ini sebagai foundernya atau pengembang daripada Shiba Inu ya. Setelah Ryoshi gitu teman-teman ya. Ryoshi itu udah hengkang daripada Shiba Inu ya, udah meninggalkan Shiba Inu, digantikanlah posisinya terhadap Satoshi Kusama. Tapi ada yang menarik dari Satoshi Kusama yang dimana statement dia akan sama seperti Ryoshi. Nanti kita bahas bersama-sama ya. Nah, pengembang utama Shiba Inu ya, Satoshi Kusama telah membagikan informasi penting tentang masa depan ekosistem koin meme. Kusama membagikan visinya tentang protokol tersebut dalam sebuah postingan panjang di X. Nah, jadi menurut Kusama, visi ini pendiri Shiba Inu yaitu Ryoshi ya. Visi ini pendiri Shiba Inu Ryoshi adalah menciptakan ekosistem terdesentralisasi yang sangat fungsional. Nah, ini adalah tujuan daripada Ryoshi. Untuk melengkapi rencana tersebut, Kusama mengungkapkan bahwa beberapa kemitraan tengah dijalin dengan para pemimpin industri. Nah, menarik nih, industri apa? Kita lihat ya. Tim Shiba Inu juga melibatkan perusahaan Web2 yang tengah menjajaki jalur menuju ekosistem Web3. Meski tidak menyebutkan nama-nama tertentu, Satoshi Kusama mengatakan kampanye kesadaran tentang Shiba Inu juga akan menjangkau kalangan selebriti. Oke ya. Jadi kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, sementara Kusama mengingatkan komunitas tentang penggunaan mendasar token ekosistem intinya seperti Shiba, List, dan Bond. Ia juga mengisyaratkan kasus penggunaan ini inti ya untuk token trade meskipun belum dirilis. Kusama mencatat bahwa dengan trade anggota Shiba Inu dapat memperoleh akses ke semua fitur canggih ekosistem daripada Shiba Inu. Sebagai bagian dari rencana jangka panjang mereka, Satoshi Kusama mengatakan bahwa pada akhirnya ia juga harus menjauh dari sorotan proyek tersebut. Ekosistem tersebut sejak saat itu akan berjalan secara otomatis bagi pengembang utama. Banyak visinya akan dibagikan di beberapa Nah, sorry ya teman-teman ya, batuk sedikit. Nah, banyak visinya akan dibagikan di beberapa acara yang dijadwalkan akan diadakan akhir tahun ini, termasuk dari ShipCon 2024 miliknya sendiri di Thailand nanti teman-teman. Nah,
Jadi di sini ada yang menarik sebenarnya dari paragraf ini teman-teman ya. Satoshi Kusama mengatakan bahwa pada akhirnya ia juga harus menjauh dari sorotan proyek tersebut, ekosistem tersebut sejak saat itu. Nah, jadi di sini teman-teman ya, Satoshi Kusama ini juga akan meninggalkan Shiba Inu ya kalau menurut prospek paragraf ini. Layaknya Ryoshi yang udah meninggalkan Shiba Inu. Jadi Shiba Inu nanti akan benar-benar pure terdesentralisasi, nggak ada pengembangnya, nggak ada ini itunya, intinya ditinggalkan lah, pure terhadap diserahkan kepada komunitas. Nah, layaknya seperti Bitcoin, kita tahu sendiri lah Bitcoin itu penciptanya siapa, cuman kita nggak ada yang tahu apakah orangnya masih hidup, apakah udah mati. Yang dikatakan adalah Bitcoin the real terdesentralisasi. Shiba ingin seperti itu ya. Makanya nanti ketika Shiba Inu udah mampu untuk dilepas, Satoshi Kusama juga akan hengkang atau meninggalkan ekosistem daripada Shiba Inu alias menghilang dari founder Shiba Inu gitu teman-teman ya. Jadi nanti terserah komunitas. Nah, pemulihan yang lama diharapkan bagi Shiba. Setelah berminggu-minggu harga mengalami penurunan, pembaruan dari Satoshi Kusama dan tren pasar yang lebih luas tampaknya telah memicu pemulihan harga Shiba Inu ya. Terus di sini menariknya teman-teman ya, banyak visi akan dibagikan. Nah, nanti di akhir tahun ini teman-teman ya akan ada acara yang namanya ShibaCon ya, ShibaCon pada tahun 2024 miliknya sendiri di Thailand. Nah, jadi ini nanti milik daripada Satoshi Kusama atau komunitas Shiba Inu yang dimana akan banyak pembaruan yang dibagikan pada akhir tahun 2024 teman-teman ya. Tak mungkin di kuartal keempat bulannya berapa kita nggak ada yang tahu juga ya. Intinya di sini kalian tetap harus disclaimer ya. Ingat Shiba Inu masih tergolong dengan meme coin meskipun memiliki utilitas yang sangat tinggi. Seperti apa? Bisa digunakan di dunia nyata ya kan. Bisa dibelanjakan untuk keperluan-keperluan yang notabene hidup di dunia nyata juga bisa gitu teman-teman ya. Tapi dia masih tergolong meme walaupun udah berevolusi lebih dari meme. Ingat ya, ini high risk, high return juga ya, seperti itu teman-teman. Jadi kalian tetap harus disclaimer nih ya, kalian harus tetap disclaimer kalau kalian ingin buy gitu teman-teman ya. Mungkin para komunitas Shiba Inu yang saat ini udah minusnya udah banyak ya, yang beli di kepala 4, di kepala 5 gitu teman-teman ya. Ya apa ya, kuatkan mental aja untuk saat ini teman-teman ya, karena ya sebentar lagi kita masuk fase bull run. Semoga saja sih di bull run kita bisa melihat perform daripada Shiba Inu bisa ke all time high-nya, syukur-syukur membuat ATH baru gitu ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Kalian tetap harus disclaimer ya sebelum melakukan pembelian suatu kripto teman-teman ya, bukan hanya di Shiba melainkan semua altcoin. Harus tetap disclaimer. Dior kalian bisa masuk ke websitenya, kalian lihat tokenomiknya, kalian lihat white papernya ya, kalian lihat sosial medianya, gabung ke komunitasnya ya. Sekiranya yakin ya silahkan kalian eksekusi, nggak yakin nggak usah gitu ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat dan salam cuan.